Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan menyampaikan sedikit tentang perbedaan jarak jamak qashar menurut pendapat NU dan MTA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Stanisi dan teman saya Siti Masalah Jalul Maktum. Perjalanan merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia, apalagi pada zaman modern ini. Perjalanan selalu membutuhkan tenaga dan menyita waktu kita, entah itu banyak atau sedikit. Dengan berkembangnya teknologi transportasi, jarak tempuh perjalanan tidak selalu berbanding lurus dengan waktu yang dibutuhkan karena ada faktor lain yang sangat menentukan, yaitu alat transportasi yang digunakan. Demi sebuah perjalanan, banyak hal dan kadang kewajiban yang dengan terpaksa meski kita tinggalkan atau kita tunda. Namun, ada kewajiban-kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan meski dengan alasan perjalanan. Salah satunya adalah kewajiban terhadap Sang Khalik, yaitu sholat 5 waktu. Aturan-aturan yang sangat mempermudah bagi para musafir, yaitu sholat yang dilaksanakan dalam perjalanan biasa disebut sholatus safar. Dan di sini selanjutnya ada pengertian sholat jamak. Sholat jamak ialah melaksanakan dua sholat wajib dalam satu waktu, seperti melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur. Nah, itu dinamakan jamak takdim, atau melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu asar dinamakan jamak takhir. Dan melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya bersamaan di waktu sholat maghrib atau melaksanakan di waktu sholat isya itu namanya sholat qashar. Nah, sholat qashar secara etimologi dalam bahasa Arab adalah ringkasan. Adapun definisi qashar menurut terminologi adalah meringkat sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Biasa yang diqashar hanya sholat zuhur, asar, dan isya saja. Sedangkan sholat qashar adalah sholat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan tetap membaca Al-Fatihah. Dan demikian sholat maghrib dan sholat subuh tidak dapat diqashar karena sholat maghrib 3 rakaat dan sholat subuh itu 2 rakaat. yaitu perbedaan 4 madhab. Dalam Islam terdapat 4 madhab yang masyhur dan di Indonesia sendiri mayoritas mengikuti madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Di antara 4 madhab tersebut, perbedaan yang paling menonjol adalah Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Salah satu penganut madhab Imam Syafi'i adalah Nahdlatul Ulama. Menurut Imam Syafi'i, syarat dalam menjamak memperbolehkan jamak dan qashar pada jarak tertentu. Selain itu, juga memperbolehkan jamak dan qashar sholat selagi masih ada uzur seperti hujan lebat yang diiringi dengan angin kencang. Dengan bersyafar dengan prediksi tidak menetap melaksanakan sholat pada waktu tertentu. Dan menurut Imam Hanafi, kaidah jamak hanya diperbolehkan pada saat umroh dan haji. Dan apabila mengqashar itu wajib apabila masih dalam keadaan bepergian. Terkait dengan jarak, menurut Imam Syafi'i, jarak seorang boleh menjamak dan mengqashar sholat adalah 82 sampai 83 km. Baru mendapatkan rukhsah atau keringanan. Sedangkan menurut Imam Hanafi, diperbolehkannya menjamak apabila kita sudah berniat bepergian itu sudah diniati syafar dan diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Pendapat Imam Syafi'i lebih sering digunakan karena dapat diterima oleh orang awam. Segala perbedaan diperbolehkan sebagai ada dasar yang kuat dalam pendapat tersebut. Karena pada dasarnya semua perbedaan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menyembah Allah. Ini adalah hasil wawancara dan hasil observasi dari kelompok kami. Dikutip dari Ustadz Ahmad Nazir dalam channel YouTube NU Online, bahwasanya di antara kita yang melaksanakan sholat jamak ataupun qashar, jamak adalah menggabungkan antara dua sholat. Nah, pasangannya itu sudah dijelaskan tadi, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, pasangannya itu ada zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, sudah sama seperti yang telah kami jelaskan di awal. Lalu kami di dalam channel tersebut juga menjelaskan tentang jamak takhir apabila kita berpergian dari rumah ketika kita sudah berangkat di jam 11 siang. Dalam contohnya ini ada jamak takhir apabila kita berpergian dari rumah kita sudah berangkat jam 11 siang, sedangkan zuhurnya itu jam 12 siang. Nah, di tengah-tengah perjalanan kita sudah memasuki
waktu sholat zuhur, sedangkan target yang kita capai itu sudah melampaui 90 km. Nah, di situ kita sudah diperkenankan untuk memulai sholat jamaah antara jarak antara kita sholat dengan rumah dan target kita. Kami juga melakukan wawancara kepada salah seorang ustadz di Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti Klaten yang bernama Ustadz Nasrullah Ahmadi SPD, dan hasil wawancara kami adalah dalam Islam terdapat itu 4 madhab yang masyhur, dan di Indonesia sendiri itu mayoritas mengikuti madhab Syafi'i. Dan di antara 4 madhab tersebut itu perbedaan yang paling menonjol adalah antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Salah satu penganut Imam madhab Syafi'i adalah Nahdlatul Ulama. Nah, menurut Imam Syafi'i, syarat dalam jamak memperbolehkan jamak dan qashar itu pada jarak tertentu. Nah, selain itu juga beliau juga menjelaskan selain itu juga memperbolehkan jamak dan qashar sholat selagi masih ada uzur seperti hujan lebat dan diiringi angin kencang itu tidak sempat melaksanakan sholat, maka waktu tersebut itu dapat mengqashar sholat atau menjamak sholat. Dan menurut Imam Hanafi, kaidah jamak hanya diperbolehkan pada saat umrah dan haji, dan apabila mengqashar itu wajib apabila masih dalam keadaan bepergian. Nah, dan terkait tentang jarak, menurut Imam Syafi'i, jarak seseorang boleh menjamak dan mengqashar sholat adalah 82 sampai 83 km. Itu baru bisa mendapatkan rukhsah atau keringanan. Sedangkan menurut Imam Hanafi diperbolehkannya apabila sudah berniat bepergian. Nah, sedangkan menurut Imam Hanafi diperbolehkannya melakukan jamak itu apabila kita sudah berniat bepergian, itu sudah dinilai shofar dan diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Nah, pendapat Imam Syafi'i ini lebih sering digunakan karena dapat diterima oleh orang awam. Dan segala perbedaan ini diperbolehkan selagi ada dasar yang kuat dalam pendapat tersebut, karena pada dasarnya semua perbedaan tersebut itu memiliki tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Nah, yang selanjutnya ini adalah hasil wawancara dan hasil pencarian informasi dari kelompok kami. Dalam mencari informasi yang konkret, kami penulis menggunakan metode internet searching, yakni kami mengutip dari channel YouTube Jundu Muhammad bahwasanya ada seorang santri yang sedang bertanya kepada gurunya, di mana pertanyaannya adalah berapa kilometerkah jarak minimum seorang musafir diberi keringanan untuk menjamak dan mengqashar sholat, Ustadz? Nah, lalu sang guru tersebut itu bernama Dr. Ahmad Sukina. Beliau menjawab, jarak yang ditentukan itu tidak bisa dipastikan sekian-sekiannya. Tapi Nabi Muhammad ketika itu, ketika beliau melaksanakan haji wada, beliau berangkat dari Madinah ke Mekah. Nah, ketika sampai di Dzulhulaifah itu beliau sudah mengqashar sholat. Nah, di mana jarak antara Madinah ke Dzulhulaifah adalah 6 mil atau 6 fasak. Dan kira-kira itu antaranya adalah 12 km. Nah, ketika itu beliau itu sudah menjamak dan mengqashar sholat. Nah, keterangan dari hadis di bawah yakni tentang berapa kilometer jauhnya seorang disebut sebagai musafir itu tidak ada alasan yang jelas. Beliau bepergian dari kota Madinah ke kota Mekah. Nah, tidak berhenti di situ saja, kami juga melakukan wawancara kepada saudara Haidar Rizky asal Ceper Klaten, di mana pertanyaannya itu adalah pertanyaannya itu adalah berapa jarak tempuh yang diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Nah, beliau ini memberikan referensi hadis
Dan referensi hadis itu berbunyi dari Sumamah bin Surahil. Ia berkata, aku pergi kepada Ibnu Umar. Lalu aku bertanya bagaimana sholatnya orang musafir itu. Lalu ia menjawab, 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Nah, untuk sholat maghrib itu tetap di 3 rakaat. Lalu aku bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika kami berada di Dzul Majaz? Lalu ia bertanya, apa Dzul Majaz itu? Lalu aku menjawab, suatu tempat yang kami berkumpul, berjual, beli, dan tinggal di situ selama 20 hari atau 15 hari. Maka ia berkata, hai Sumamah, aku pernah di Azerbaijan. Aku tidak mengetahui persis berapa bulan, 4 bulan atau 2 bulan. Aku melihat mereka, para sahabat, itu sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad dan musnadnya dalam Nailul Autor juz 3 halaman 238. Nah, untuk selanjutnya kami juga melakukan wawancara kepada seorang yang bernama Aditya Maulana Ibrasmi. Beliau ini seorang mahasiswa yang sekaligus aktif dalam UKKKSR di UIN Surakarta, dan di samping beliau juga mahasiswa yang tinggal di asrama MTA. Dan hasil wawancara kami yang dilakukan secara daring melalui chat pada tanggal 18 Maret 2025 adalah tidak jauh beda dengan hadis yang tadi disebutkan oleh Haidar Rizki dari Ceper, Klaten. Dan beliau juga bertanya kepada temannya, dan referensinya juga sama. Sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Sekian, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sebab-sebab terjadinya perbedaan. Yang pertama yaitu perbedaan metodologi pemahaman agama. NU menggunakan pendapat fikih tradisional yang merujuk pada kitab-kitab klasik. Yang kedua yaitu perbedaan otoritas dalil. NU memprioritaskan dalil-dalil yang dikodifikasikan dalam mazhab, termasuk kaidah-kaidah usul fikih yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan hukum. Yang ketiga yaitu perbedaan dalam penentuan ukuran jarak. NU menetapkan ukuran 90 km sebagai jarak minimal qashar berdasarkan ijtihad para ulama mazhab. Yang keempat yaitu perbedaan kecenderungan pemikiran atau tekstual dan kontekstual. NU cenderung kontekstual, melihat hukum dalam konteks masyarakat dan kondisi sekitar. Sedangkan MTA cenderung tekstual, memahami dalil-dalil secara literal dan menerapkan secara langsung. Yang kelima yaitu zaman dan makan atau waktu dan tempat. Seperti daerah satu dengan daerah lainnya memiliki perbedaan seperti kultur dan adat istiadat daerah tersebut. Yang keenam yaitu ilmu yang didapat. Ulama satu dengan ulama yang lain memiliki guru yang berbeda-beda. Maka dari itu pendapat ulama satu dengan ulama yang lain sering terdapat perbedaan. Yang terakhir yaitu redaksi yang begitu banyak. Redaksi yang diberikan Rasulullah melalui hadisnya itu sangat banyak, sehingga para penerima redaksi tersebut memiliki asumsi yang berbeda-beda.